warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Semoga selalu semangat dalam belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dari pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum masuk ke materi, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah proses di mana tubuh kita mencerna zat-zat makanan dan minuman yang nantinya akan diabsorpsi dan dipakai untuk kebutuhan energi. Nah, dari beberapa zat makanan yang kita konsumsi, kalau dikategorikan secara lengkap, yaitu ada 6. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air tentunya. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dikategorikan lagi berdasarkan jumlah gulanya. Yang pertama ada mono. Mono artinya satu, di mana berarti mono disusun oleh satu jenis gula. Nah, contohnya itu ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Nah, yang kedua itu ada disakarida, disusun oleh 2 jenis gula. Contohnya ada sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Nah, yang ketiga yaitu ada polisakarida. Nah, polisakarida ini contohnya ada amilum, ada kitin, kemudian ada glikogen, dan juga selulosa. Yang kedua yaitu ada protein. Nah, bentuk sederhana dari protein yaitu ada asam amino. Nah, asam amino ini dikategorikan lagi menjadi 2. Ada asam amino esensial dan juga ada asam amino non-esensial. Nah, untuk yang asam amino esensial ini merupakan asam amino yang sangat diperlukan oleh tubuh. Tapi sayangnya tubuh tidak bisa mengkonsumsi sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada lemak. Lemak dibedakan lagi ada asam lemak dan juga gliserol. Nah, untuk yang asam lemak ini dibedakan lagi menjadi 2. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Perbedaan dari keduanya di mana asam lemak yang jenuh ini tidak punya ikatan rangkap. Sedangkan untuk yang tak jenuh itu mempunyai ikatan rangkap. Nah, yang selanjutnya ada vitamin. Vitamin dikategorikan lagi atau dibagi lagi ada larut lemak dan juga larut air. Nah, untuk yang larut lemak ini contohnya ada A, D, E, K. Kemudian untuk yang larut air ini contohnya ada vitamin C dan juga B kompleks. Kemudian yang kelima yaitu ada mineral. Nah, mineral dibagi lagi ada yang makro, kemudian ada yang mikro. Untuk yang makro ini diperlukan tubuh dalam jumlah banyak, sedangkan mikro kebalikan dari makro. Sistem pencernaan yang terakhir dibagi menjadi 2. Ada sistem pencernaan mekanik dan juga sistem pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi untuk menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam mulut dan juga usus dengan bantuan enzim. Alat-alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Mulut merupakan alat pencernaan pertama yang dilalui oleh makanan. Di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang membantu proses pencernaan makanan. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa dari kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang pertama yaitu ada kelenjar ludah. Nah, di mana kelenjar ludah ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kelenjar sublingualis, di mana letaknya itu ada di bawah lidah. Kemudian ada kelenjar submandibularis yang letaknya di dekat rahang bawah. Kemudian yang ketiga ada kelenjar parotid, di mana letaknya di belakang telinga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hati. Hati ini terdiri dari 2 lobus, ada lobus kanan dan juga lobus kiri. Kemudian ada empedu terletak di bawah hati, kemudian ada pankreas terletak di sebelah kiri tubuh, di bawahnya lambung. Mekanik, di mana mengubah bentuk makanan mengubah bentuk makanan yang asalnya berukuran besar menjadi berukuran yang lebih kecil. Prosesnya, makanan yang berukuran besar ini dipotong-potong oleh bantuan si gigi. Kemudian posisi makanan ini diatur oleh gerakan lidah melalui proses mengunyah. Kemudian
makanan dari hasil mengunyah itu dinamakan bolus. Nah, adanya makanan dari dalam mulut itu akan merangsang keluarnya saliva atau air ludah dari si kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu dibagi menjadi 3 yang sudah dijelaskan di awal. Yang pertama ada kelenjar sublingualis, kemudian ada kelenjar submandibularis, kemudian yang ketiga yaitu ada kelenjar parotid. Selanjutnya pencernaan kimiawi pada mulut. Nah, pencernaan kimiawi ini merupakan berubah susunan molekul makanan dari kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, pencernaan kimiawi ini berupa pencernaan secara enzimatis. Unsur penyusun makanan berupa karbohidrat dari golongan polisakarida yaitu si amilum. Kemudian manusia ini memiliki gigi yang bersifat monoiodon, atau berganti satu kali, yaitu gigi susun yang akan digantikan oleh gigi. Alat pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan atau yang biasa disebut dengan esofagus. Nah, esofagus ini memiliki banyak lendir di mana fungsinya untuk mendorong pergerakan makanan ke dalam atau menuju lambung. Alat pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan suatu organ yang berupa kantong berotot yang terletak di bagian kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Di dalam lambung, makanan dapat tersimpan 2 hingga 5 jam. Kecepatan pengosongan lambung tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu ada struktur lambung. Lambung terdiri dari kardiak, fundus, dan juga pilorus. Untuk yang pertama yaitu ada kardiak. Nah, kardiak ini terletak di bagian atas berbatasan dengan sphincter esofagus atau sphincter kardiak. Kemudian yang kedua yaitu ada fundus. Fundus ini terletak pada bagian lekukan si lambung. Nah, yang ketiga itu ada pilorus. Pilorus ini terletak pada bagian bawah berbatasan langsung dengan sphincter pylori. Lambung dapat memproduksi asam lambung, kemudian lendir atau musin, beberapa enzim, dan juga hormon. Sehingga si lambung ini disebut juga sebagai kelenjar ganda karena dapat memproduksi kelenjar eksokrin atau kelenjar yang menghasilkan enzim, dan juga kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin ini dapat menghasilkan hormon. Pencernaan makanan di dalam lambung terjadi secara mekanis dan juga secara kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanis, prosesnya bolus yang masuk ke lambung kemudian akan dihancurkan atau dihaluskan dengan gerakan peristaltik. Untuk yang selanjutnya yaitu pencernaan secara kimiawi. Nah, selain dengan gerakan peristaltik, pada proses pencernaan ini juga dibantu oleh enzim. Yang pertama yaitu ada enzim pepsin, di mana enzim ini memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua yaitu ada renin, di mana enzim ini mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang ketiga yaitu ada lipase, di mana enzim ini menghidrolisa lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Alat pencernaan yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Nah, di dalam usus halus ini makanan mengalami proses pencernaan dan juga absorpsi. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Bagian yang pertama yaitu ada usus 12 jari atau yang bisa disebut juga dengan duodenum. Nah, di dalam usus ini bermuara 2 saluran, yaitu ada saluran empedu dan juga saluran pankreas. Empedu dihasilkan oleh hati. Nah, empedu juga berperan dalam proses membantu pencernaan lemak dan mengemulsi lemak, kemudian memberi warna kuning pada feses. Kemudian pankreas menghasilkan enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Yang kedua yaitu ada usus kosong atau bisa disebut juga dengan jejunum. Nah, usus kosong ini memiliki panjang 2-3 meter. Nah, di dalam usus kosong ini terdapat pencernaan kimiawi, di mana prosesnya dibantu dengan enzim. Bagian yang ketiga yaitu adalah usus penyerapan, di mana pada usus ini merupakan bagian terakhir dari usus halus. Kemudian usus ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter, terletak setelah duodenum dan jejunum.
Fungsi dari usus penyerapan ini sesuai dengan namanya, yaitu usus penyerapan atau ileum berfungsi menyerap nutrisi makanan yang belum diserap pada proses sebelumnya. Setelah usus halus, dilanjutkan dengan usus besar atau yang biasa disebut juga dengan kolon. Kolon terdiri atas sekum, yaitu suatu bentukan seperti kantong lebar, batas antara kolon dan juga usus halus. Alat pencernaan yang selanjutnya yaitu anus. Anus merupakan muara akhir dari sistem pencernaan. Anus mempunyai dua otot, otot sadar dan juga otot tidak sadar. Otot sadar terdapat di bagian eksternal, sedangkan otot tidak sadar terletak di bagian internal. Berikut akan saya tampilkan sebuah video proses pencernaan tubuh manusia. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Demikian pengenalan dari sistem pencernaan tubuh manusia. Selanjutnya ada kelainan atau gangguan yang bisa menyerang sistem pencernaan tubuh manusia. Di antaranya yaitu ada gastritis, diare, disentri, kanker, dan juga batu empedu. Gastritis disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu diare. Diare merupakan suatu kondisi sering buang air besar dan feses terlalu lunak. Kemudian ada disentri. Disentri disebabkan karena suatu bakteri atau amuba. Gejala dari penyakit ini yaitu buang air besar bercampur dengan darah. Selanjutnya yaitu ada kanker. Kanker usus besar terjadi karena pola makan yang tidak sehat. Gejala yang timbul adalah adanya darah pada feses. Itu ada batu empedu. Nah, batu empedu disebabkan karena ada penyumbatan pada saluran empedu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menyerapnya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.